Kama wale ketua kama wale sampai puluh sekian lo umur kama le. Boleh Bu ya. Kesintan Bu Ya, ya. ya. Gitu. Jalan simpang-simpang tuh. Oh, simpang-simpang. Kalau orang KDI itu, kontes dangdut Indonesia itu, jelas dia menuju bintang. Ikuilah cara itu baru muncul. Baru lah keluar kalimatnya. Menuju bintang. Itu semboyannya itu. Menuju bintang. Awak menuju? Menuju bintang lah. Ya. Jadi kita buka surat Kahfi ayat terakhir, ayat 110. Itu bagi ibu-ibu, itu ayat rutin dibaca petang kami malam Jumat. Surat Kahfi, surat Yasin, surat Waqiah, surat Muluk. Ya, ibu-ibu coba baca itu. Kalau apa-apa jarang. Di akhir surat Kahfi ayat 110 itu jelas Allah katakan, man kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang berharap bertemu Tuhannya. Jadi di situ dinampakkan Allah tujuan terakhirnya, nihayah, akhir yang ingin kita tuju, itu namanya nihayah. Nihayah. Kalau bahasa Inggrisnya, endingnya. Endingnya dunia pendidikan sampai kama. Sampai doktor. Sampai profesor. Itu ending itu. Nihayah nama itu. Endingnya kita ini bertemu Allah. Tidak serugo. Tidak neraka. Tapi bertemu Allah. Itu namanya ending. Nihayah dari ilmu apa? Akhir dari ilmu apa? Paham. Len menuntut ilmu, kian kamari menuntut ilmu. Endingnya apa kira-kira? Supaya jangan salah ending. Nah. Rizal. Paham. What for? Rizal getting anything. Rizal? Getting anything. Okay. Jadi nihayatu kulli ilmin, endingnya, akhirnya, kesudahannya, semua ilmu itu adalah kamalut tauhid. Tauhid kita sempurna. Jadi kalau jadi profesor dikukuhkan itu tidak akhir itu. Ya. Jadi nihayatu kulli ilmi kamalut tauhid. Wa nihayatu kulli amal
amal, ibadah kita, zikir kita. Wa nihayatu kulli amal kamalut taqwa. Jangan salah-salah. Amal kita banyak, tetapi tidak menghasilkan kesempurnaan takwa. Berarti endingnya tidak bagus. Kalau terjun payung kita endingnya tidak bagus, gimana? Itu bisa. Ya, dead, meninggal. Never die. Kalau uh, Knowledge never die. maut. Kalau nyanyi kita endingnya tidak bagus, bagaimana? Penonton bubar. Bubar orang. Botol aqua dibayar orang ke muka. Itu kalau endingnya tidak bagus. Jadi perlu kita menciptakan ending. Nuntut ilmu, kama-kama, carilah ilmu itu. Tapi endingnya adalah kamalut tauhid. Ilmu apa saja? Biologi, ilmu geografi, IPA, ilmu apa saja. Akhirnya adalah kamalut tauhid, kesempurnaan tauhid. Itu makanya dokter-dokter sekarang banyak yang saleh. Ahli-ahli kimia banyak yang saleh. Alun masuk wakat tulis lah, duduk di musaji, zikir dia. Karena yakin betul dia bahwa proses alam itu mesti berada di tangan di zat yang maha agung. Bilik jantung bergerak, pembuluh nadi itu dia mengerti. Allah mengendalikan 1 triliun sel, menghidupkan triliun sel, mematikan sel-sel yang ada di tubuh kita. Dia paham betul itu bagaimana sel yang ada di tubuh. 100 triliun sel di tubuh kita itu ada yang hidup, ada yang mati. Sel yang mati itulah, kalau sel kepala kita mati, makin lama kita makin pengetahuannya makin kurang, makin pikun. Kalau sel di tubuh kita banyak yang mati, makin lama kita makin lemah. Fisiknya makin lemah. Para dokter tahu itu. Siapa yang bisa menghidupkan sel yang mati itu? Allah. Oleh sebab itu dia selalu berdoa, Ya Muhyi, Ahyini. Wahai zat yang maha menghidupkan, hidupkanlah sel-selku yang sudah mati. Itu luar biasa. Ilmu ujungnya tauhid. Ketua cuba tanya beko Irfan. Dia sudah terbang. Kama-kama bawa pesawat. Terus ujungnya apa tuh? Dia sadar betul keagungan Tuhan itu. Ujungnya tauhid. Mana gelombang di atas ada kekuatan angin, ada gelombang listrik, macam-macam. Dari mana datang itu? Dia yakin bahwa selamatannya dari Allah, bahwa apa-apa yang terjadi itu di bawah kekuasaan Allah semua. Jadi nihayatul ilmi kamalut tauhid. Jadi para penuntut ilmu tidak sampai ke situ berarti rugi kita nuntut ilmu. Bahasa Inggris diajarkan ke mahasiswa itu mesti sampai ke tauhid. Bahasa yang Allah orang kafir tagang, orang kafir itu masih diagi ada Allah rahmat, diagi ada Allah kesehatan. Yo penyayang Allah itu. Jadi para mahasiswa itu di situ yakin dia Allah tu
You Maha Penyayang. Ujung dari ilmu bahasa Inggris sampai juga ke tauhid. Wah, luar biasa. Wa nihayatu al-amal, apa saja amal, apa umrah, apa salat sunat, apa zikir, apa itu, ujungnya itu kamalut taqwa. Sempurna ketakwaan kita kepada Allah. Jadi untuk bisa bertemu dengan Allah, falyamal amalan salihan. Mengana-ngana beliau ketua, falyamal itu asal awalnya ya'malu. Dimasuki oleh lam amar. Lam amar kalau masuk ke fi'il mudhari' merubah makna mudhari' dari sekarang, zaman sekarang dan zaman yang akan datang menjadi perintah, menjadi amar. Fi'il mudhari' dimasuki oleh lam amar, maka mudhari' itu berubah menjadi perintah. Lam amar itu aslinya adalah kasrah. Liyunfik. Nah, itu aslinya. Liya'mal. Tapi ketika lam amar itu dimasuki oleh fa dan waw, maka lam amar itu boleh disukunkan. Wal yanzur, wal ya'mal, fal ya'mal. Itu kaji siswa. Maka hendaklah beramal amalan saleh. Apa saja amalan saleh, pokoknya dicintai oleh Allah dan diredai oleh Allah. Itu saja dua pertanyaan dari amal kita. Kalau dicintai oleh Allah, diredai oleh Allah, maka itu namanya amal saleh. Kita di pasar, barang ori di barang kantau di kicauan ori. Kita tanya aja kepada diri kita, lai cinta Allah, lai reda Allah jo karajo ko. Rasanya ndak reda Allah do. Maka itu bukan amal saleh. Maja awak ditinggal setas dalam, tua duduk di kantin. Kalau habis jam, masuklah ke dalam balik mengambil tas. Absenlah terisi, gajilah terima. Kemudian kita tanya kepada hati sanubari kita, lai reda Allah dengan kerja kita seperti ini. Kalau jawapannya reda dan cinta Allah dengan kerja kita seperti itu, berarti itu amal saleh. Kalau tidak reda, kata hati kita, berarti itu bukan amal saleh. Nah, hati kita itu adalah hakim yang jujur. Maka zabah fuadu mara'a. Hati sanubari kita tidak pernah berdusta terhadap apa yang dia lihat. Di dalam diri kita itu, kalau orang tasawuf memahami, ada yang tidak padutuh. Apa itu? Fuad. Fuad itu sanubari. Sanubari. Kalau kita melawan ke orang tua, kita tanya Fuad salah itu. Salah kecil suara di dalam hati kita. Maka itu adalah suara kebenaran. Jangan mereka Fuad itu sudah tidak bersuara lagi. Berarti itulah orang yang paling berbahaya. Tidak ada suara mata hatinya itu lagi, tidak ada. Kejahatan dilakukan, dia masih diam-diam tidak jadi persoalan. Itu orang yang lah mati al-fuadnya itu. Jadi diuji-uji. Ketua rasul-rasul kan tidak salah kata jawab. Ini yang saya fuad itu berarti fuad itu sudah sedang tidak aktif dia. Semestinya suara fuad itu selalu bergema. Kamu salah, itu dosa, itu dosa.
suara menggelegar di hati kita. Do it, do it, do it. Don't do that. Wah, itu suara Fuad, jangan lakukan itu. Don't do that. Atau suara hati kita nyuruh, do it. Kira-kira itu. Apa ada suara hati itu kini? Jangan-jangan sudah tenggelam suara hati atau sudah kecil. Don't do that, don't do that. Udah kalah dengan suara nafsu, suara setan yang ada di dalam dirinya. Nah, itu amal saleh. Kemudian yang kedua, jangan syirik. Syirik sudah jelas, sudah kita jelaskan persoalan syirik. Nah, dua syarat untuk bertemu dengan Allah SWT. Pertama, beramal amal saleh, dan dua, jangan syirik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan syirik di dalam beribadah. Nah, untuk kita ya tingkatkan amal saleh itu. Apa yang diinginkan oleh Allah dalam amal saleh itu? Bukan sekedar baik, bukan sekedar saleh, tetapi aslah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah inginkan betul amalan terbaik. Itu ditunggu-tunggu dari Allah. Bila silen gua akan sembahyang terbaik. Allah tunggu-tunggu tu salat terbaik. Lain itu ditunggu-tunggu dari Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bila ketua gua salatnya terbaik. Apa seperti itu? Jangan-jangan udah sekian tahun ditunggu oleh Allah sampai sekarang belum menghasilkan satu atau dua salat terbaik. Karena salat itu perlu kita baikkan. Awal yang dihisab nanti di akhirat salat. Salat. Hisab itu kan ada dua. Sebelum kematian. Kalau hisab sebelum kematian itu, yang dilihat adalah akhir. Akhir. Apa? Innamal a'mal. Tidak biniat dah. Oh, nak parabe apa sangat itu innamal a'mal biniat itu. Khawatim. Innamal a'mal bil khawatim. Khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung yang terakhir. Kita saleh sekarang, tapi terakhir sedang maci minuman keras, ya. Awak saleh sekarang, rupanya meninggal di diskotik, ya akhirnya itu yang dicari. Awak saleh kini rupanya meninggalnya sedang heroin, berarti gagal. Itu hisab sebelum kematian. Hisab pasca kematian yang dilihat awal. Awal yang dihisab di akhirat itu salat. Setelah selesai salat, insya-Allah semuanya hisab-hisab itu, yang lain-lain itu, pertanyaan itu selesai. Jadi janjian dewa kedua-dua karena kan akhir karena kemudian awal karena lah. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik.
Kita berselindung dari Allah dari hal itu. Itulah yang kita perhatikan dalam kajian tasawuf itu. Bagaimana menata hati kita, menata hidup kita, sehingga melewati hisab sebelum kematian, hisab sesudah kematian, kita kedua-duanya berhasil. Itu dulu sekedar mukadimah. Kalau ada tambah kurang, tafadhal. Alhamdulillah, kita dengar bersama-sama kajian Buya Hariko. Mudah-mudahan insyaallah kita amalkan sekitar banyak noan sonsua. Mudah-mudahan jadi bahan renungan bagi kita untuk bisa kita jadikan rujukan nanti untuk amal kebaikan gitu. Silakan jemaah Zoom yang lain yang bertanya atau menambah atau diskusi dengan pembahasan kajian Buya Hariko. Silakan waktu buat kawan-kawan Zoom Sadona. Ketua. Yap, Izin, silakan. Ketua. Yap, silakan. Si Ketua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, ada masalah hisab. Yang saya hormati guru besar kita, yaitunya Ustadz kita, Ustadz Iswandi, dan selanjutnya Ketua, dan seterusnya, kawan-kawan semua. Ini ada yang mengganjal bagilan Ustadz tentang hisab. Hisab itu ada terbagi dua, ada hisab sebelum kematian dan ada hisab sesudah kematian. Ini ada kisah nyata terjadi Ustadz. Orang ulama besar meninggal dalam keadaan berzina. Sholatnya bagus, kesehariannya sholatnya bagus, puasanya bagus, dan semuanya bagus. Pokoknya jadi contohan bagi kita semua amalannya itu. Nah, ternyata ketika pada suatu hari dia digoda oleh seorang gadis cantik dan tetangganya pergi keluar ke kota untuk melihat anaknya pendidikannya di luar negeri, dititipkannya anak gadisnya sama ulama ini. Ternyata ulama ini digoda oleh setan, akhirnya melakukan perbuatan perzinaan dengan perempuan yang dititipkan tadi. Maka setelah itu dia menyesal dan menyesal dengan terhadap dosa, tapi belum sempat bertaubat. Dia putuskan untuk bunuh diri atau gantung diri. Perhatikan apanya, sebelum kematian itu dikenal dengan kematian yang tidak bagus atau sunul khatimah, bukan husnul khatimah. Nah, bagaimana amalan yang sebelumnya, Ustaz? Apakah itu tidak dinilai atau diklaim atau divonis semuanya itu dalam keadaan berdosa atau dalam kondisi ajal yang sangat jelek atau akhir hayatnya adalah sunul khatimah? Yang pertama, Ustaz. Yang kedua, sesudah kematian, karena itu kita terima azab semua amal perbuatan kita nanti di dalam kubur. Nah, sekarang timbul juga pertanyaan Ustaz, setelah kita berupaya untuk yang terbaik untuk akhirat kita, apa target hidup kita, bahagia dunia akhirat dengan kehidupan yang lebih bagus lagi, untuk akhirat kita cari di dunia dengan semaksimal mungkin. Dan timbul pertanyaan lagi Ustaz, ketika kita di alam kubur itu, sewaktu di dunia kita sudah mendidik atau berupaya semaksimal mungkin untuk anak kita, generasi kita, keturunan kita, menciptakan generasi yang soleh dan solehah. Nah, ternyata setelah kita meninggal dunia, anak kita ini terbentuk dengan baik. Setelah kita meninggal dunia, dia tidak yang soleh-solehah lagi. Artinya ada yang sudah berpindah agama, artinya murtad ya Ustaz. Ada yang tidak
ibadahnya biasa-biasa lagi, apakah berimbas nanti karena tanggung jawab orang tua terhadap anaknya mengantarkan anak kepada dunia yang lebih baik untuk mencapai akhirat. Sekian Ustadz, mohon penjelasan dan pencerahannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja Bu ya. Oke, ini pertanyaan yang menarik. Ulama yang endingnya itu tersesat. Terus bagaimana amalnya? Ya, di akhirat kan ada satu step perjalanan di akhirat itu namanya mizan. Ya, mizan itu seluruh amalan kebaikan, amalan jahat itu ditimbang. Nah, dia melalui proses itu lagi di berkas amal itu masih ada untuk masuk kepada mizan. Nah, jadi melalui mizan. Kemudian yang kedua, persoalan anak sudah dididik. Kemudian ketika kita meninggal dunia, anak kita jahat atau pindah agama atau macam-macam, maka berimbas kepada orang tuanya. Iya. Karena kalau anak berbuat saleh, orang tuanya dapat. Anak berbuat yang salah, orang tuanya dapat juga. Karena kenapa tidak mematangkan tauhid anak? Malahan ada riwayat mengatakan orang tuanya mau masuk surga, nanti anak itu memanggil di belakang. Tidak boleh mama masuk surga karena mama tidak menanamkan kepada kami nilai-nilai tauhid. Kami tidak bertauhid, kami masuk neraka. Mama harus ikut kami. Nah, itulah kira-kira. Sampai segitu. Jadi oleh sebab itu, pada anak-anak mesti ditanamkan, apa yang perlu ditanamkan itu, syahadaten. Dua tiang itu mesti kokoh. Dia bersaksi apa benar-benar sudah bersaksi dia itu. Kan kesaksian itu sebetulnya, apa itu kesaksian? Menyampaikan sesuatu apa yang diketahui, apa yang dilihat, dan apa yang didengar. Sekarang anak kita bersaksi, aku bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah. Apa dia sudah mengilmui, sudah ngerti Allah itu Tuhan? Jangan dia tidak berilmu. Kalau tidak berilmu berarti kesaksiannya palsu. Tadi ada kecelakaan di padang luar. Lenamuh jadi saksi. Ustaz, karena tidak melihat dan tidak menyaksikan langsung. Tidak ada amuah jadi saksi kan? Enggak, Kini orang, ya ada kecelakaan di padang luar, kita tidak mau jadi saksi. Karena kita tidak tahu, tidak melihat. Menyaksikan sama sekali kejadian itu. Kini kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Apa dasar kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah itu? Nah, tanya Biko kasih Faruk. Apa alasan Faruk mau bersaksi itu? Lah kenal Faruk bahwa Allah itu Tuhan. Batu itu mana Tuhan? Ada kesaksian ahli namanya dengan ilmu pengetahuan. Itu saksi ahli. Yang melihat langsung itu saksi biasa kan? Nah, yang melihat dengan ilmunya itu saksi ahli. Oh, setidaknya seorang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah itu, setidaknya dia sudah mengenal akidah 50 itu dengan dalil-dalil yang ringkas. Kalau dia tidak mengenal akidah 50 dengan dalil-dalil yang ringkas, bagaimana dia mau bersaksi? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ini agak berat sedikit. Agak berat.
tugas orang tua. Bukan kesaksian yang dilakukan oleh seorang yang syahadaten itu karena dia sudah meyakini dengan iman yang kuat, pada yakin Allah itu pasti ada. Jadi tanpa dia melihat adanya Allah, dia meyakini dengan hati nuraninya bahwa Allah itu ada. Kan itu. Iya, betul. Tapi dengan apa dia meyakini? Dia ngaji akidah 50 lah. Kalau nak ngaji akidah 50 apa keyakinan itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena sudah ditanamkan iman tadi itu, Ustaz. Jadi baik dilihat karena kesaksian manusia di lapangan dengan kesaksian manusia terhadap Allah jauh berbeda, Ustaz. Ya, dengan ilmu lah. Kalau kesaksian Allah itu dengan ilmu. Iya, dengan ilmu keimanan, Ustaz. Iya, dengan ilmu, dengan keimanan. Keimanan itu tentu dengan ilmu juga. Ilmu juga, pengalaman. Bagaimana dia meyakini Allah itu? Kan agak barik. Ketua Labatua, ketua bersaksi itu. Jangan ketua bersaksi palsu juga. Sumpah pocong. Iya. Seperti itu. Paling tidak akidah 50 itu. Akidah 50 itu barat tuh. 20 sampai 11. 20 sampai 11. Apa betul, Len? Ya, Ustaz. 20 sifatnya wajib. 20 bagi Allah. Ya, wajib bagi Allah. 20 mustahil bagi Allah. Sudah tuh? Sampai yang wajib Rasul. Sampai yang wajib bagi Rasul. Ya, sampai yang mustahil Rasul. Ya, Ustaz. Satu yang jais. Satu yang jais. Ya, satu lagi jais bagi Allah dan Rasul. Ya, Ustaz. Pengen, Ustaz. 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang wajib bagi Rasul. 4 yang mustahil. Iya. Ya. Mustahil bagi Allah. Satu jais bagi Allah, jais bagi Rasul. Ya, Ustaz. Rasul-rasulnya, Ustaz. Itu Balen bersaksi itu. Ustaz. Jadi paling parah itu Ibnul Arabi dan Imam Sanusi ahli tauhid itu mengatakan orang yang tidak paham akidah 50 dengan dalil-dalil yang ringkas, imannya tidak sah. Imannya tidak sah, dia pergi umrah. Tidak diterima umrah itu karena imannya tidak sah. Dia salah, dia tidak terima salah itu karena imannya tidak sah. Dengan dalil-dalil yang yakin. Allah itu melihat. Bahwa dalam ilmu lain Allah itu melihat. Melihat Allah itu. Kalau tidak bisa bayangkan. Basir itu maha melihat. Maha melihat Allah itu mencakup 8 hal. 1, Allah itu melihat tidak terhalang oleh jauh, tidak terhalang oleh dekat, tidak terhalang oleh gelap, tidak terhalang oleh terang, tidak terhalang oleh banyak, tidak terhalang oleh sedikit, tidak terhalang oleh besar, tidak terhalang oleh kecil. Kalau penglihatan kita terhalang. Semuanya terhalang. Kadang mana tidak nampak, ketek mana tidak nampak, tarang mana tidak nampak, gelap mana tidak nampak. Di situ maha melihatnya Allah. Jauh di sudut hati gitu, di hati sanubari kita, Allah melihat.
Kalau orang Periaman ada pai haji diceliak di TV. Nampak no di Arafah, banyak orang di Arafah. Dia nampak di lain orang Periaman. Enggak, Ustaz. Bawa ke enggak nampak? Karena terlalu besar. Terlalu jauh. Ya, terlalu jauh. Terlalu banyak. Ya, Ustaz. Mato itu enggak maha. Nggak mampu untuk itu, Ustaz. Ya, namanya enggak maha. Mata Allah maha. Maha guru, maha dosen, mahasiswa kan maha tuh. Kalau mahasiswa di mana tak maha nah? Membayar. Tingkat pendidikan, Ustaz. Tingkat pendidikannya atau membayarnya. Kayaknya ada yang Maha guru di mana mahanya guru itu? karena ilmu guru itu jauh lebih tinggi daripada Wawasannya, ilmunya. Kalau guru biasa, karismanya, Ustaz. karisma. Guru biasa ya, guru biasa aja. Kalau guru luar biasa, Ustaz. Ya guru luar biasa, ialah jadi maha guru. Maha guru. Maha guru aja. Jadi guru itu kan ada tingkatannya mudaris. Mudaris itu ngajar doang. Mu'alim. Guru yang berilmu. Mu'alim itu sudah mulai menuangkan ilmu. Murabbi. Murabbi itu sudah mulai masuk ke jiwa. Kemudian mursyid. Cerdas. Guru yang cerdas. Mursyid itu sudah mulai mencerdaskan rohani orang. Mursyid. Kalau mursyid itu tidak mengajar tentang to be saja, tapi to do. Sudah speaking, Ustaz. Sampai mengajari bagaimana suasana kalbu orang. Reading comprehension, Ustaz. Ya, jadi itu tingginya. Guru penggerak sama enggak ya? Guru penggerak itu di murabbi lah baru itu ya, atau di muallim lah baru. Lalu sampai ke tingkat mursyid itu Mencerdaskan jiwa anak-anak diawasinya, kemudian ibadah anak-anak diawasinya, kemudian makam atau posisi anak-anak itu dia angkatkan dari posisi makamnya, level awal jadi level 2, ini lebih hebat dia. Berarti gurunya ini tidak hanya mengajar tapi mendidik dan membina, itu Ustaz? Membina, kemudian menanamkan nilai-nilai ruhani itu dalam jiwa anak. Oke. Jadi itu engkau maha melihat Allah itu, dia bisa melihat sampai ke jauh dekat sama, itu maha. Orang yang sudah sampai memahami dengan dalil akal, dengan dalil nakal, maka lepas dia dari taklid di dalam bertauhid. Karena orang bertauhid dengan taklid ikut-ikut saja, siapa Tuhan Allah, siapa Tuhan Allah, maka iman dengan taklid itu masih iman tingkat rendah, malah ada yang mengatakan tidak sah. Jadi beliau si Farouk tadi cerita dia, kalau dia menjawab dia yakin tapi tidak ada dalilnya, mesti dikasih dalil. Mesti dikasih dalil. Nah, itu pertanyaan yang kedua. Boleh ditambah Ketua? Ustaz, masih ada lagi Ustaz tentang yang jawaban yang kedua itu, Ustaz. Anak yang sudah kita didik semaksimal mungkin menciptakan generasi yang soleh dan soleha itu, waktu kita selama hidup memang amalannya itu bagus, boleh dikatakan sudah soleh dan soleha. Yang tadi setelah kita meninggal dia ya keluar kan tadi, jadi
Bagaimana dengan kita mengkonekkan dengan hadis, semua amalan itu terputus dan tidak ada sangkut pautnya dengan Izinkan. Yalah. Nah, sementara Ustadz, kita kan enggak memiliki tanggung jawab lagi, karena kita tidak hidup lagi, kata-kataku sudah mati. Kenapa masih dialirkan dosa, tanggung jawab, anak sudah berubah arus, atau sudah pindah agama? Nah, nggak tanggung jawab kita lagi tuh Ustadz, kita sudah mati. Ya. Ya, secara tanggung jawab mendidik, udah, tapi pendidikan kita itu tidak sampai tertanam jadi pakaian hidup bagi anak. Nah, jadi pendidikan sama dengan pendidikan 1 semester itu, di semester ketiga ada dia lagi apa enggak? Ada. Enggak. Tanyalah apa yang dipelajari di semester 1, tanya semester 5. Udah hilang dah itu. Coba Bu dosen, ambo tanya pelajaran yang paling murah. Malahan kalau si Ja dari Manchester barangkali tidak bisa juga jawab. Kalau kamu bahasa Arab, antum. Bahasa Inggrisnya you. Kalau anta bahasa Arab, bahasa Inggrisnya apa? You juga. Enggak. You itu untuk plural. He dan Nah, he dan jamak. Hah? he dengan si. Enggak. Itu kan pelajaran dasar itu. Anta, antum. Ya, he and she Ustaz. Hah? He and she. We. He and she. He dia hanya laki-laki, si dia perempuan, he and she. Jamaknya you. No, ze. Enggak. You bahasa Inggris sama dengan antum bahasa Arab. Anta dalam bahasa Arab, bahasa Inggrisnya apa? He. He Ustaz. Kalau anti baru iya Ustaz. Kalau he-nya he anta, si anti. Enggak. Dia itu huwa huma hum. Engkau sendiri bahasa Inggrisnya apa? Kalau engkau banyak, you. Itu contoh. Itu tidak selesai satu minggu itu. Utanglah dulu Bu dosen 1 minggu. Ilmunya dulu didapat mungkin di 1 sanawiyah, di ketika SMA dia sudah hilang. Jadi orang tua menanamkan sikap-sikap bertauhid menjadi pelajaran seumur hidup bagi dia. Guru menjadi guru, orang tua jadi guru hidup bagi anak. Kalau bisa anak itu menjawab, siapa guru kehidupan Anda? Mama tanya. Ati ditanya anaknya, siapa guru dalam kehidupan Anda? Mama Ati kecil anaknya. Bunda. Itu guru kehidupan anak. Maka ketika kita meninggal dunia itu tidak akan berubah itu. Tugas kita sebagai seorang ibu menempatkan diri kita sebagai guru dalam hidup anak, sehingga pelajaran kita menjadi pakaian hidup bagi anak-anak kita. Agak barik kaji gua. Agak barik kaji. Si ibu menanamkan itu.
menanamkan itu bagi anak-anaknya ke Tuhan. Nah, dadu do yang berhak kita sembah. Dadu do. Sehingga si ibu kapanpun, bila pun anaknya dilapihkan ke luar negeri, ke daerah-daerah orang Zionis, macam-macam itu, dia yakin anaknya tidak akan berubah. Seperti itu. Irfan itu kamasnya mendaratnya. Ya, kalau pelajaran hidup mamanya itu sudah ada, dia tidak akan tukar-tukar itu. Tergantung apa namanya itu pilar itu seberapa kuat kita tancapkan di hati anak. Lah kue kita tancap si orang tua kok mati. Apa aja sambung itu? Mati-matilah. Kok mati? Matilah. Anak-anak kita sudah memiliki kekuatan spiritual yang hebat. Nah, itu tugas kita. Itu maknanya persoalan syahadatin itu perlu ditanamkan ke anak. Itu tidak mencaliak, tapi bersaksi serupa orang mencaliak. Kan hebat itu. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh. Tukar deh. Takut jadi orang tua, Ustaz, beratnya tanggung jawab orang tua, Ustaz. Sudah mati masih ada kosongan. Iya, ya, karena miseducation. Yes, okay. Good education. Oke, itu hubungannya sudah ke educate. Nah, iyalah. Pak Ilen. Ya Ustaz, ada ini bentar. Lamu taman doang Ustaz, berat mana tanggung jawab orang. Ustaz, hironya pada itu lagi. Ya Ustaz, kasih banyak Ustaz, sakit kepalanya Ustaz. Ya. Ya Allah, semoga dengan terjadi itu nak Ustaz. Ya, jadi doa pendidikan tambah doa, tambah doa. Jelas sesudah ini ada lagi kawan-kawan Zoom yang lain yang kabatannya. Kasih banyak ilmunya Ustaz, kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, perjuangan jadi orang tua, tanggung jawab dunia akhirat. Alhamdulillah berubah kita anak wak karena wak baru ya Allah, mudah-mudahan lah. Doa tari jangan sampai merasa aman kalau lah misalnya ialah kecewa anak wak lah wak didik lah masuk pesantren lah mangko aja merasa aman alun aman li alun tidak perjuangan nih itu nah perjuangan tuh sampai ya mana berjuang tarikh ndak anti no ayolah ya doa tadi bagi kita. Sesudah Ilen ada yang lain bertanya? Kawan-kawan tuh. Silakan. Jam 9 lewat. Tanya Bu Ketua, tapi tidak buka kamera. Silakan. Ya. Tadi seiring pertanyaan Ilan tadi, Bu ya. Ya, Frida. Tentang kematian, misalnya takut neraka, terus takut neraka karena dosa, terus kita sebagaikan apa ya, menyesali atau apa karena takut mati karena ada neraka, kemudian kita bertanya-tanya kenapa dihidupkan. Nah, itu bertanya gitu boleh, Bu ya? Bertanya apa tadi maksudnya?
begini, kita takut mati karena ada neraka gitu, ada neraka. Takut mati, takut aja mati itu. Terus timbul pertanyaannya, kenapa dihidupkan begitu? Nah, anak itu boleh tuh ya. Oke. Yang perlu dijaga hati itu, jangan sampai ada nada protes terhadap ketentuan Tuhan. Kenapa aku dihidupkan? Nah, seperti itu kan ada nadanya. Apa salahku dan apa dosaku? Nah, kenapa aku dilahirkan? Kalau barekna tanggung jawab, kan itu tadi itu. Barekna tanggung jawab pedusi, kombo dijadikan sebagai pedusi. Itu protes ke Tuhan, mengeluhkan Tuhan kepada orang lain, itu tidak boleh, Frida. Tidak boleh. Berarti kita tidak reda dengan ketetapan Allah. Padahal dari ketik itulah dilatih, raditu billahi rabbah, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, wa bil Qur'ani imama, wa bil qiblati, wa bil ka'bati, qiblatuna. Itu lah dari ketik kita latih itu. Jadi hindari, itu sudah termasuk bisikan-bisikan iblis di dalam mempertanyakan itu. Ya, itulah dirasakan takut ini, terus apa sikap kita, Bu ya, sebagai orang Muslim? Karena ada surga neraka, takut mati kita, khawatir masuk neraka begitu. Ya, sikapnya takwi. Ada rahasianya itu dari orang tua kita. Takut dihantu, lari ke kubur. Takwi di badia, lari ke pangkah. Jadi kalau ada orang nembak pakai pistol, lari ke pangkal pistol itu. Tidak kena itu. Takwi di badia, takwi di hantu, lari ke kubur. Sarang hantu itu kan di kubur. Jadi mendekat, kenali yang kita takuti itu. Jadi bagaimana obatnya itu? Kenali kasih sayang Allah. Dalam satu diskusi Allah sampaikan, ghalabat rahmati ghadabi. Kasih sayangku mengalahkan kemarahanku. Itu. Takwi di neraka mendake ke yang punya neraka itu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang orang yang bermasalah itu, kata Rasul, hubud dunia satu, wakarihatul maut. Orang terlalu cinta dunia, orang itu akan merasakan kehilangan lezatnya ibadah. Asik ibadah itu tidak terasa, berarti hati awak sedang cinta dunia. Sedang aja omset 5 miliar, sedang aja kamu ambil ruko 3 petak le, mengajar kamu beli dunia saya. Jilbab ala 40 buah Bali baru. Lah payah mencari tempat menggantungan jilbab Bali je baru. Hubud dunia. Orang yang hubud dunia, manisnya ibadah tidak dia rasakan. Lezatnya zikir tidak dia rasakan. Lezatnya baca Quran tidak dia rasakan. Lezatnya doa tidak dia rasakan. Jadi kalau ada jamaah Zoom, taraso lezat zikir,
berarti hati itu tidak ubud dunia. Jadi kalau tidak terasa lezat zikir, tidak terasa lezat ibadah, lezat baca Quran, kando di dalam hati aku dunia. Jilbab, sepatu, kemudian bros, kemudian macam-macam, sehingga tidak terasa lezat zikir itu. Dah sembahyang tagak, dah sembahyang tagak, dah sembahyang tagak. Nauzubillah min zalik. Itulah tiba saya malaikat maut kan. Kemudian penyakit yang kedua, karahiyatul maut. Takut mati. Dia rekayasa itu kematian itu neraka. Seolah-olah dia lupa kasih sayang Allah. Padahal Allah itu penyayang. Allah itu pengampun. Allah itu penyantun. Allah itu mahadil. Jadi kalau takana itu Farida, kita tidak akan dihinggapi dua penyakit cinta dunia dan takut mati itu. Nabi menyuruh aksiru zikra hazmil lazat. Banyak-banyaklah mengingat yang menghilangkan segala macam kesenangan hidup, yakni al-maut, yaitu kematian. Tapi jangan salah-salah lah. Acuk tak kena kematian, bisu ada apa majale. Majaja rajin-rajin awak kematian. Itu dah boleh leh. Itu kalau biar doktor awak kematian, tak usah salah biar doktor awak kematian. Itu dah boleh. Ada orang nama dia itu. Okey Farida, kalau ada tambahan? Banyak Buya. Mbak Farida? Ya, Ada makasih. Kak Udah Yap. cukup. Ya. Oh, udah cukup. Silakan jemaah Zoom yang lain. Masih ada yang lain kebatannya? Telah lah pukul 9 lewat. Hampir setengah 10 ya. Kita minta lah Buya untuk magiah penutup untuk kajian kita hari ini. Silakan Buya. Baik, untuk closing statement pada kajian hari ini, tasawuf mengajak kita dengan hati yang bersih itu mengarah ke menuju Allah SWT. Ingin bertemu dengan Allah SWT. Itu kerinduan kita. Dan ingin bertemu dengan anak-anak di sorga. Oleh sebab itu anak-anak kita tanamkan pendidikannya tentang nilai-nilai keyakinan, sehingga kalau kita dulu meninggal dunia, justru dia akan menambah deposit pahala kita dengan amal ibadah yang dia lakukan, kebaikan-kebaikan kita yang dia teruskan. Itu harapan kita. Kalau kita suka menyumbang, anak-anak kita meneruskan nanti sumbangan kita untuk masjid, dia teruskan. Jadi sampaikan juga ke anak-anak amalan-amalan kita terhadap musala di sebelah rumah, misalkan ada anak yatim, sampaikan kepada anak-anak. Misalkan Len, sampaikan kepada si Faruk. Faruk, aku ama membayar rekening listrik di musala aku lah berapa tahun. Nanti kalau ama tidak boleh taruhan. Ketika kita tidak ada lagi, dia teruskan membayar itu.
maka amalan kita yang dilanjutkan oleh anak menjadi amalan kita yang terus mengalir pahalanya. Wah, itu anak-anak kita. Kemudian ditanamkan kepada anak-anak benteng-benteng akidah, sehingga apapun yang terjadi nanti tidak membuat anak-anak kita berubah. Ini perjuangan. Ustaz, menyambung silaturahmi orang tua yang meninggal itu mengalir juga pahala, Ustaz? Iya, itu menyambung. Orang tua kita silaturahminya bagus, kan dia pahala. Sekarang ketika dia meninggal diteruskan oleh anaknya, dia dapat pahala. Nah, jadi ngalir ke orang tua. Oh, untuk orang tua. Ya, untuk orang tua. Kebaikannya yang diteruskan itu akan dapat pahala untuk dia. Kita kepada anak-anak juga membentuk seperti itu. Ya, seperti sini kita alumni Prabe ini Ustaz, kan silaturahmi kami kan bagus semua Ustaz, apalagi angkatan yang 96 Ustaz. Jadi anak kami berteman pula dengan bagus, dan silaturahmi pula bagus. Kita sudah meninggal, berarti mengalir pahala Ustaz. Ya, diteruskan oleh anak. Ya, diteruskan oleh anak itu kebaikan-kebaikan yang pahalanya mengalir. Jadi berat itu urusan mendidik anak itu, berat, tetapi itu hal yang mesti kita lakukan. Tidak bisa kita lagi dengan tangan, dengan doa, dengan tulisan, dengan pesan-pesan. Insya Allah, man jahada fina lanahdiyahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, kata Allah, kami berikan sukses kepada mereka. Jadi tasawuf itu bukan untuk membersihkan diri kita sendiri. Ada juga tasawuf yang membersihkan diri sendiri. Pergi dia ke tepi-tepi hutan, bikin pondok-pondok di sana, zikir-zikir aja dia. Tidak peduli dia anaknya, tidak peduli dia persoalan umat. Dia membersihkan dirinya sendiri, itu tidak bagus. Karena hidupnya tidak melimpah kepada orang lain. Kebaikannya tidak melimpah. Jadi kebaikan yang hebat itu adalah kebaikan yang berkelimpahan. Ya, berkelimpahan kepada orang lain. Itu barangkali sebagai closing statement-nya. Tafadhal. Ambo akhiri dengan langsung meninggal room. Terima kasih atas perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Mau izin dulu ya. Bu ya. Terima kasih banyak Pak. Ketua, barek tanggung jawab untuk ketua. Oh iya. Ketua. Taman. Semoga dilindungi oleh Allah. Itu mengarah ke. Amin, amin ya Allah. Tugas banyak. Irfan, ketua. Aduh, sudah nanti Allah, entahlah. Berketan, entahlah. Dikira tanggung jawab lah lapeh, dosa lah habis. Moga-moga nak itu terjadi ketua. Semoga dilindungi Allah semuanya, saleh dan salehah semuanya. Amin, amin ya Allah, amin. Tiwi, bagaimana Tiwi? Tiwi tekerbi. Sehat Tiwi. Jago ya tadi. Apa suka Baby Tiwi. Tiwi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Tiwi. Si baby ikut pengajiannya Tiwi ya. Semoga jadi anak yang soleh dan soleha Tiwi. Sejak kandungan biar dengar kajian.
Mantap Tiwi, mantap Tiwi. Apa tuh Frida. nih? Ya Tiwi, Muratal. Farida. Ya Len. Mbak Farida, teman-teman. Gak usah sampaikan itu. Nah, live lagi. Nah, minggu depan ketemu lagi. Sapoles kehidupan akhirat. Banyak amal soleh lah. Yo, itu masalah pendekatan ado generasi yang awalnya. Nambah amal soleh kok. Moga-moga lah Frida dididik dengan yang baik, jadi anak yang baik semuanya Frida. Iya, membalik timbangan. Kemudian anak banyak lo bagi amal soleh kawa, walaupun banyak lo amal soleh. Nah, izinkan. Terima kasih Ibu Yap. Ketua. Ya, sesama. Ya, ini. Ya, terima kasih Ya. banyak. Terima kasih banyak. Ya, Tiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.